Pengadaan ASN 2024 ini juga penting karena kita punya mandat untuk menyelesaikan 1,6 juta, 1,7 juta tenaga non ASN. Nanti akan saya lihat datanya berapa jumlah yang sekarang sudah masuk. Lalu lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kita siapkan 2,3 juta. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah pusat telah menyiapkan formasi P3K 2024. Tetapi formasi usulan Pemda sampai pada tanggal 31 Januari 2024 baru berkisar 1,2 juta. Sehingga formasi usulan Pemda untuk P3K 2024 tidak memenuhi harapan pusat. Tidak memenuhi harapan daripada tenaga honorer. Hal ini terungkap pada rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenpan RB pada tanggal 6 Februari 2024. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama dan saya harapkan kepada teman-teman, simaklah video ini agar kita sama-sama memahami bagaimana nasib kita tenaga honorer di tahun 2024. Mari kita simak bersama. Kemudian yang kedua, sebelumnya, tadi yang pertama dulu. Yang kedua, pengadaan ASN 2024 ini juga penting karena kita punya mandat untuk menyelesaikan 1,6 juta, 1,7 juta tenaga non ASN. Nanti akan saya lihat datanya berapa jumlah yang sekarang sudah masuk. Lalu lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kita siapkan 2,3 juta. Terus lanjut. Nah, akan tetapi apa yang terjadi? Ya, setiap usulan penetapan nasional dengan usulan Bapak Ibu sekalian itu pasti paling banyak itu 50%, Pak. Nah, harapannya di sisi lain, ini komitmen Pak Presiden untuk menyelesaikan tenaga non-ASN. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mengoptimalkan formasi yang 1,7 juta. Ya, yang 1,7 juta itu. Karena setelah Desember 2024 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Ya, berarti otomatis kalau dia bukan ASN dia akan diberhentikan. Pada prinsip dasarnya tidak boleh ada yang diberhentikan. Tapi ketika Bapak Ibu tidak mendorong mereka untuk menjadi P3K, nah mereka akan diberhentikan. Nanti saya akan ceritakan bagaimana mekanismenya supaya mereka tidak diberhentikan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Di 2022 dia 77% itu karena kita ada reformulasi pada saat itu. Ya, sehingga ada peningkatan jumlah yang lulus ya. Terus lanjut. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu sekalian, untuk 2024 kebijakan kita adalah bahwa rekrutmen CPNS untuk instansi pusat itu memang dikhususkan penempatannya nanti untuk di IKN. Jadi ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri, secara bertahap mereka itu akan ke IKN, khususnya untuk instansi pusat yang untuk CPNS-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pengumuman Bapak Ibu sekalian nanti ketika ada penerimaan, mohon dicantumkan bahwa formasi ini adalah penempatan untuk ke IKN. Ya, jadi dilakukan secara bertahap. Selain nanti juga Bapak Ibu yang sudah menyampaikan datanya ke Kemenpan RB. Kan sudah ada beberapa tuh dirjen apa yang akan pergi, kemudian fungsionalnya yang mana dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian kebijakan ini supaya membuka kesempatan kepada fresh graduate tadi untuk bisa nanti berkontribusi di IKN. Nanti untuk CPNS ini Bapak Ibu sekalian NAB-nya akan kita tinggikan sehingga dia akan sangat kompetitif. Karena kita sudah lama tidak tadi membuka untuk CPNS secara besar-besaran, ini kesempatan besar untuk Bapak Ibu putra-putrinya masuk menjadi PNS khususnya. Ya, nanti akan kompetitif sekali. Terus lanjut. Kemudian lanjut agak cepat karena waktunya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini skenarionya. Jadi kalau ada formasi nanti misalnya 10, ternyata yang melamar non ASN-nya itu ada 20. Mereka tetap akan masuk ke situ. Tapi sebagian ternyata uangnya tidak cukup, maka dia akan diberikan kesempatan tadi sampaikan Pak Menteri, yang 10 itu masuk, yang 15 ini menjadi P3K paruh waktu, tapi sesungguhnya dia sudah dikasih NIP dan sebagainya. Ya, jadi ada legalitasnya. Jadi ketika ketemu di Desember 2024, status mereka itu sudah P3K. Tapi bayarannya tetap sesuai tadi selama ini mereka dibayar dulu.
Ketika mereka sudah memenuhi syarat, syarat itu bisa karena kinerjanya baik, dia akan jadi P3K penuh waktu, itu tanpa seleksi lagi, karena sebelumnya sudah seleksi. Makanya upayakan mereka itu untuk ikut seleksi, Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka tidak ikut seleksi berarti dia tidak tercatat. Ya, kalau ikut seleksi berarti nanti dia tetap akan menjadi P3K, ya, tapi paruh waktu tadi, dan diberikan NIP, ya. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian, katanya Pak ini kalau ada penuh waktu paruh waktu, jangan-jangan yang paruh waktu NIP-nya juga separuh. Enggak Pak, tetap diberikan NIP penuh. Ya, nah oleh sebab itu yang penting ada legalitas hukumnya bagi mereka. Ya, legalitas hukumnya ada bagi mereka, sehingga mereka tinggal nunggu aja. Ya, jadi karena tidak boleh prinsipnya ada yang diberhentikan. Terus lanjut. Kemudian ini formasi untuk terus saja ini penempatan untuk ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, progres usulan kita rupanya Pak Deputi Pak Harmen masih 50% ya. Padahal harapannya kita ingin menyelesaikan tenaga non ASN. Ya lanjut kalau kita lihat datanya. Nah ini baru 1,2 padahal yang disiapkan itu 2,3 juta. Nah nanti jangan sampai Bapak Ibu sekalian mereka itu sudah tahu akan diangkat. Dan mereka sudah berbondong-bondong datang ke Kemenpan RB. Ya guru datang ke kita Pak, sudah lumayan bahwa mereka itu punya harapan untuk bisa jadi aparatur sipil negara. Ya, kemarin Pak Oto kita juga kedatangan guru, ya guru-guru honor gitu. Kalau guru-guru datang Pak, kami minta bantuan ke Satpol PP Pak. Satpol PP ini ada demo, tolong dijagain. Ya, kemarin itu kebetulan yang demonya Bu Ses Satpol PP, kita bingung mau telepon siapa, gitu ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini mohon dioptimalkan. Jadi 1,2 ini masih jauh dari harapan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN. Saya kemarin sampaikan, nanti kalau tenaga non-ASN protes ke kita, kita akan balikan ke Bapak Ibu sekalian. Karena instansinya tidak mengusulkan dan sebagainya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sekalian kita sudah fasilitasi ini dengan BKN, tinggal Bapak Ibu bagaimana menyelesaikan ini. Karena mereka itu terkena konsekuensi, tidak boleh ada status lain setelah Desember 2024. Nah ini penting Pak, nanti tidak boleh lagi ada honorer, honor daerah, ya PTT, pegawai tidak dan sebagainya. Ya. Nah oleh sebab itu ini masih jauh dari harapan kita dari formasi yang disiapkan, yang diumumkan oleh Pak Presiden. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.